哭唔係咁打噶，哭係咁打㗎。Assalamualaikum Ceng, gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, Mimin doakan semoga Aceng dan keluarga sehat selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Buat yang baru mampir di channel ini, Mimin Bedul Garang ucapkan selamat datang. Kalau kamu nggak mau ketinggalan update terbaru dari channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe sama aktifin notifikasinya ya. Karena mulai detik ini Mimin akan upload video 2 hari sekali. Di video kali ini, Mimin Bedul akan merangkum sebuah film drama dari negeri tirai bambu yang berjudul One Second Championship, dirilis pada 2021. Film ini disutradarai oleh Bapak Hang Chiu. Film ini akan menyuguhkan olahraga adu jotos yang ciamik dan banyak memuat motivasi hidup yang pastinya tak kalah dengan petuah Bapak Mario Teguh. Dikisahkan seorang anak manusia yang memiliki sebuah kelebihan berupa penglihatan masa depan, di mana penglihatan tersebut hanya berdurasi 1 detik saja. Kelebihan tersebut tak membuatnya menjadi seperti apa yang ia harapkan di masa depan. Ajibnya, kehidupannya berubah setelah bertemu seseorang yang terobsesi dengan olahraga tinju dan membantunya. Penasaran dengan keajaiban 1 detiknya? Biar gak banyak spoiler di awal, kita langsung aja gas cerat ke ceritanya. Kisah akan berfokus pada perjuangan seorang pria sekaligus ayah yang mempunyai kelebihan atau kekuatan super berupa penglihatan masa depan selama 1 detik. Nanggungkan, dan inilah Second Champion. Film ini dimulai dengan adegan di mana seorang suami sedang menunggu persalinan sang istri. Terlihat ia sangat khawatir dan deg-degan, atau hariwang kalau bahasa Inggrisnya mah. Alhamdulillah, persalinan berjalan lancar jaya, di mana anak yang diberi nama Chow Tin Yan dilahirkan selamat walau sempat tak bernapas selama 1 detik. Karena fenomena tersebut, anak itu memiliki kekuatan super berupa penglihatan masa depan. Namun, kekuatan tersebut hanya berdurasi 1 detik saja. Singkat cerita, si Chow Tin Yan kecil mulai merasakan kekuatan supernya setelah menyaksikan sebuah kecelakaan. Ia sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa kecelakaan itu akan terjadi. Untuk lebih menguasai kekuatannya, ia sering menonton pengeluaran nomor togel dan menebaknya, di mana sang ayah yang menyaksikan keajaiban itu terpikir untuk menggunakan kekuatan tersebut untuk berjudi. Ya, karena cuma 1 detik, kekuatan itu sama sekali sangat-sangat tak berguna dalam perjudian. Karena kekuatan itu, Xian kecil sempat diundang ke stasiun televisi. Orang-orang yang menyaksikan kelebihan tersebut menanggapi dan mencemooh bahwa keajaiban 1 detik itu tak akan berguna untuk apapun. Dan ya, benar saja, Xian benar tumbuh tak berguna seperti kata cemoohan netizen di masa lalu. Takdir berkata lain, ia tumbuh menjadi pria yang tak bergairah, kurang fokus, dan banyak hutang. Kini Xian bekerja di sebuah angkringan milik Pak Susis, dan tak lupa sekaligus menumpang di tempat tersebut. Namun, walaupun seperti itu, Xian memiliki seorang anak laki-laki yang memiliki gangguan pada pendengaran bernama Cileng. Ini tampangnya. Terlihat, Xian sangat menyayanginya walaupun anaknya kecewa memiliki ayah yang tak berguna. Xian sangat marah setelah mengetahui alat bantu dengar anaknya kembali rusak oleh anak-anak yang sering merisaknya. Di sisi lain, seorang pria yang sangat terobsesi dengan olahraga tinju bernama Yip Chisun. Ini bebengetannya. Ia sedang membagikan sebuah brosur sasana miliknya agar orang-orang berlatih tinju di sana. Sasana bernama Yingai tersebut adalah peninggalan mendiang ayahnya yang masih ia jalankan sampai detik ini. Cerita berlanjut, Xian tiba-tiba didatangi sekelompok debt kolektor yang mencarinya untuk menagih hutang. Debt kolektor tersebut terpaksa menggunakan kekerasan dikarenakan Xian sangat tak peduli dengan pembayaran hutangnya sama sekali. Orang-orang di angkringan pun ketakutan dan membubarkan diri.
karena terlihat debt collector sangat marah sehingga mengeroyok Xian. Karena kekuatan ajaibnya, Xian bisa menghindari pukulan dengan baik. Hal itu disaksikan oleh Sisun yang mampir karena melihat ada sebuah keributan, di mana keributan tersebut lebih seru dibandingkan pertandingan tinju Shijo yang sedang ia saksikan. Tak lama setelah kejadian itu, kepolisian datang karena mendapatkan laporan. Akhirnya, semua orang yang ada di lokasi tersebut digiring ke kantor polisi untuk dimintai penjelasan. Singkat cerita, Pak Susi selaku pemilik tempat tersebut dimintai penjelasan kronologi keributan. Xian menjelaskan bahwa keributan itu terjadi karena ia meminjam uang dari rentenir untuk operasi anaknya, di mana ia sampai saat ini belum bisa membayar hutangnya sehingga debt collector menggunakan cara kekerasan untuk menagihnya. Sisun pun dimintai penjelasan. Namun, penjelasan yang ia berikan sangat tidak sinkron karena lebih terobsesi dengan Xian yang bisa menghindari pukulan dengan baik. Si Ci pun yang berada di angkringan dibawa dan dimintai penjelasan, sehingga wali kelas sekolahnya yang mendapatkan info kejadian tersebut datang. Singkat cerita, setelah memberikan penjelasan, mereka semua dibebaskan, di mana dengan santai Xian nyebat di luar sembari menunggu anaknya. Sisun yang melihat hal itu segera menghampiri dan menawarkan Xian untuk menemaninya berlatih tinju di sasana miliknya, di mana Xian sama sekali tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Cerita berlanjut, Xian datang ke angkringan untuk meminta maaf kepada Pak Susis. Namun, Pak Susis malah memecatnya dan mengusirnya karena Xian selama ini hanya menjadi beban bagi dirinya. Tanpa merasa menyesal ataupun kaduhung, Xian dengan santai, "Ya, nyebat lagi bos. Sedikit pengetahuan bahwa selain untuk menenangkan diri dan membantu mencari inspirasi, merokok dapat membantu Anda memiliki aktivitas di kala gawean." Saat akan mengambil korek dari sakunya, ia menemukan kartu nama yang tadi diberi Sisun. Tanpa pikir panjang, ia segera membuangnya. Namun, takdir berkata lain. Kertas yang ia buang dikembalikan oleh petugas kebersihan yang memarahinya karena membuang sampah sembarangan. Seakan mendapatkan ilham, karena tak ada pilihan lain untuk mendapat uang, ia berniat mendatangi sasana milik Sisun. Cerita berlanjut, keesokan harinya kita akan diperlihatkan seorang petinju yang terkenal dengan kecepatan pukulan bernama Joe. Ini bebengetannya. Ia beserta timnya datang melayat kepada lawan tinjunya yang terbunuh oleh dirinya di atas ring. Di mana si Joe sangat kesal jika saja lawan tersebut serius dalam pertandingan, hal seperti ini tak akan terjadi. Di sisi lain, Xian mendatangi sasana milik Sisun. Ternyata, sasana milik Sisun juga digunakan untuk kelas senam yoga haha milik saudara perempuan Sisun yang bernama Yui. Ini bebengetannya. Mereka pun bertemu. Sisun menjelaskan panjang lebar tentang sejarah sasana tinju Yingai, di mana dahulu sasana tersebut pernah berada pada puncak kejayaan, dan hal tersebut sama sekali tidak membuat Xian tertarik. Untuk tanda jadi, Sisun memberikan Xian gaji seminggu pertamanya untuk menemaninya latihan tinju, di mana Xian terpaksa menerimanya karena tidak ada penghasilan sama sekali. Dengan kesepakatan, Xian tidak bisa datang tepat waktu karena, ya, bisa ditebaklah. Cerita berlanjut, di mana Xian mendatangi orang tua anak yang sering merisak si Ci. Ia mencoba gentle untuk menegur. Si Ci semakin kesal kepada ayahnya setelah ayahnya malah menyuruhnya meminta maaf. Padahal yang melakukan kesalahan bukan dirinya. Setelah itu, Xian datang dengan sangat disiplin dan penuh semangat. Di mana saking semangatnya, ia sampai datang baja juhur ke sana. Ajib nggak? Disiplin banget kan? Yang buruknya jangan ditiru. Don't try this at home.
Setelah Xian datang, latihan pun segera dimulai. Xian benar-benar sangat tidak bergairah, pengedulan dan bodoh amat dengan latihan. Xiui yang menyaksikan hal itu kesal dan berucap agar si Sun tidak membuang-buang uang untuk berlatih dengan Xian. Singkat cerita, sepulang sekolah si Ci mencari ayahnya ke angkringan. Pak Susis mengabarkan bahwa kini ayahnya sudah tidak bekerja di angkringan karena kini Xian bekerja di sebuah sasana tinju bernama Yingai. Setelah mendapatkan info tersebut, Cici segera pergi untuk memastikan. Cerita berlanjut, Xian masih leha-leha dengan latihannya, di mana hal itu membuat si Sun sedikit kesal. Tak lama kemudian, si Ci datang ke sasana untuk menanyakan apakah benar ayahnya berlatih tinju di tempat tersebut. Benar saja, kini ayahnya tidak berbohong dan sedang berlatih tinju. Walaupun ia kecewa dengan menyaksikan ayahnya yang tidak pernah serius menjalani apapun. Xian yang menyadari si Ci datang segera ngaheuhkeun latihan menggunakan kekuatannya, di mana ia sangat-sangat kelelahan karena memiliki badan yang sangat ideal berbentuk one pack. Setelah latihan, Xian kelelahan. Sembari istirahat, ia mengawasi anaknya yang sedang belajar, di mana hal itu diam-diam disaksikan oleh Xiui. Xiui menyadari bahwa anak Xian memiliki kekurangan pada pendengaran, sehingga ia merasa iba dan mulai membuka hati untuk Xian yang selama ini ia curigai. Di sisi lain, si Jo petinju terkenal mengajukan bahwa ia ingin menantang juara dunia tinju, di mana bosnya tidak menyetujui karena jika si Jo kalah bisa merusak reputasinya. Si Jo tetap kekeh dengan keinginannya karena selama ini ia belum pernah menjalani pertarungan sejati. Cerita berlanjut, Xiui baru beres mengisi kelas yoga haha, di mana ia terlihat sedih padahal ia mengajarkan orang lain untuk bahagia melalui metode yoga miliknya. Hal itu membuat si Sun heran dengan saudara perempuannya. Xiui yang melihat hal itu kesal dan berucap agar si Sun berhenti dengan mimpi bodohnya, karena mimpi bodohnya merugikan dan tak menghasilkan apapun. Si Sun berjanji jika ia kembali kalah dalam pertandingan, ia akan berhenti untuk naik ring tinju. Tak lama Xian pun datang dan kembali berlatih, di mana si Sun sangat bersemangat karena ia akan melakukan pembuktian kepada saudara perempuannya. Singkat cerita, setelah latihan demi latihan dijalani, pertandingan persahabatan pun dimulai. Pertandingan berjalan seimbang dengan jual beli pukulan, di mana Xian sangat bersemangat walaupun agak kewalahan dan tiba-tiba ya, ternyata Xian masih dihantui ingatan buruk di masa lalu saat menyaksikan pertandingan terakhir ayahnya. Namun, walaupun tiba-tiba sesak napas, ia terus berjuang untuk melawan bayang-bayang ingatan masa lalunya. Karena memaksakan, Xian kepayahan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan yang baru berjalan satu ronde. Petarung lawan yang melihat hal itu kecewa dan berucap bahwa Xian seharusnya tidak memaksakan. Dalam pertandingan, ia selalu pingsan karena ingatan buruknya, sehingga tak bisa melalui pertandingan lebih dari satu ronde. Untuk mewakili nama baik Sasana, Xian terpaksa harus naik ring dalam pertandingan satu ronde, di mana hal itu sangat disetujui oleh si anaknya. Xian pun naik ring, ia terus menghindar karena baru kali ini ia melakukan pertarungan tinju.
Saat tersudut oleh lawan, ia terpaksa memaksimalkan keajaiban 1 detiknya, di mana Xian dengan baik bisa membalikkan keadaan dan membereskan pertarungannya. Setelah pertarungan, Xiui berpesan kepada Sisun agar ia berhenti bertinju, mengingat kondisinya yang tak memungkinkan. Saat di perjalanan pulang, Sisun berterima kasih kepada Xian yang telah mau menemaninya berlatih selama ini. Ia memutuskan kontraknya karena tak akan mampu menggaji Xian. Namun, ia menawarkan jika Xian ingin latihan, kapan saja ia boleh mendatangi sesana dan mereka pun bubar jalan. Saat akan bubar jalan, tiba-tiba Xian berubah pikiran dan berucap bahwa ia akan melanjutkan pertarungan tinjunya, mengingat kekuatannya bisa membantunya. Karena niat baik Xian, mereka tidak jadi bubar jalan dan berkumpul di angkringan milik Pak Susis untuk kembali membahas kerjasama. Mendengar hal itu, Pak Susi sangat mendukung Xian, mengingat tak ada pilihan lain untuk Xian yang tidak berguna. Xian akhirnya menjelaskan bahwa dahulu yang terkenal dengan keajaiban 1 detik adalah dirinya, di mana Sisun mendengar hal itu sudah mempersiapkan teknik bertinju untuk Xian yang memiliki kelebihan unik tersebut. Singkat cerita, latihan keras demi latihan keras dijalani. Xian kini sudah berubah menjadi lebih baik, di mana lemak-lemak di tubuhnya berubah menjadi otot. Hubungannya dengan anaknya dan Xiui pun kian berangsur-angsur membaik. Hingga waktu pertarungan profesionalnya dimulai, di mana kini Xian bergerak lincah dan memiliki gaya pertarungan yang sangat cocok dengan kekuatannya. Dengan kelebihannya, Xian terus meraih kemenangan demi kemenangan dan tak pernah terkalahkan. Sampai ia tiba di pertandingan ke-11-nya, di mana kini lawan tandingnya tak mudah dikalahkan di atas ring. Lawan tersebut terus memberikan perlawanan dan memaksimalkan kemampuannya. Namun Xian masih berhasil menguasai pertandingan, di mana hal itu membuat lawan meyakini bahwa isu keajaiban 1 detik itu benar dimiliki Xian. Walaupun sudah berjuang sekuat tenaga, ia tetap kalah oleh Xian dan sangat merasa dirugikan. Karena terus mendapatkan kemenangan berturut-turut, Xian sampai kembali diundang ke stasiun televisi, di mana kini anak yang memiliki keajaiban 1 detik itu melakukan pembuktian kepada netizen. Dokter pun diundang di acara tersebut untuk mendiagnosis keajaiban yang dimiliki Xian. Dokter itu menemui bahwa ada ketidaknormalan pada gelombang otak Xian. Setelah itu, sasana tinju milik Sisun menjadi viral dan berbondong-bondong orang mendaftar untuk latihan. Di sisi lain, Dewan Tinju berkumpul untuk mendengar keluhan petinju yang ternyata adalah lawan di pertandingan terakhir Xian, yang merasa dirugikan. Ia meminta Dewan Tinju untuk meminta rekam medis milik Xian, karena kekuatan 1 detiknya sangat vital dalam dunia tinju dan sangat merugikan. Dewan Tinju pun memanggil Xian dan Sisun selaku pelatih. Mereka tak bisa apa-apa dan menuruti apa yang dimintai Dewan Tinju walaupun merasa dirugikan. Cerita berlanjut, di tengah kebingungannya, mereka didatangi oleh bos tinju Shijo yang tiba-tiba ingin menjajal keajaiban 1 detik Xian. Setelah menyadari itu, bos Shijo menawarkan sebuah pertandingan untuk melawan Shijo petinjunya yang terkenal mematikan. Karena tak punya pilihan, terpaksa dengan berat hati mereka menerima tawaran tersebut.
Singkat cerita, setelah menjalani serangkaian kegiatan-kegiatan sebelum menuju pertandingan, Xian makan-makan bersama si Sun dan si Yui. Di mana si Yui terlihat masih murung dan galau karena masa lalunya yang bodoh. Ia lelah berpura-pura bahagia. Xian yang melihat hal itu mencoba menghibur dan memberi semangat kepada si Yui bahwa kebahagiaan datang dengan pilihan di tangannya, bukan dari pengaruh orang lain. Seperti kekuatan 1 detik yang dimilikinya, bahwa dengan 1 detik ia dapat membuat pilihan yang dapat merubah masa depan. Setelah beres babakaran, Xian pun melakukan perjalanan pulang bersama anaknya. Tak diduga, ia tiba-tiba diserang oleh seseorang yang merasa dirugikan oleh Xian dalam pertandingan terakhir. Tak cukup dengan melaporkan keluhan kepada dewan, ia mengambil tindakan lebih serius dengan menyerang Xian. Pria itu berucap bahwa perjuangan susah payahnya dalam dunia tinju hancur oleh keajaiban milik Xian. Pria itu meminta Xian untuk berhenti dari dunia tinju dan tiba-tiba Xian dan anaknya mengalami gegar otak setelah tertabrak oleh mobil saat ia mencoba menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, Xian pun siuman dari komanya terlebih dahulu, di mana ia merasa menyesal telah membawa anaknya dalam kecelakaan yang diakibatkan oleh dirinya. Karena kecelakaan itu, Xian kehilangan kekuatan super yang dikenal dengan keajaiban 1 detik. Hari demi hari berjalan dengan penyesalan yang terus menghinggapi dirinya. Tiba-tiba seseorang yang mencelakainya datang dan meminta maaf karena telah melakukan hal bodoh. Xian memukulnya karena kesal dan akan menuruti permintaan pria tersebut dengan berhenti dari dunia tinju, mengingat kekuatannya telah hilang. Pria itu meminta Xian agar melanjutkan pertandingan dan tidak lari dari kenyataan, di mana hal itu membuat Xian mengingat perjalanannya yang tak pernah menyerah untuk hidup. Akhirnya, alhamdulillah anak Xian kembali siuman, di mana Xian sangat terharu sekaligus bahagia melihat kejadian tersebut. Setelah menjalani pertentangan di dalam dirinya, ia mengambil keputusan untuk naik ring melawan petinju bernama Jo. Si Sun senang melihat hal itu dan siap berlatih keras bersama Xian, mengingat kini Xian tidak memiliki kekuatan yang biasanya menguntungkannya. Latihan keras demi latihan keras dijalani. Gaya bertarung pun disesuaikan kembali. Xian terus berusaha melepaskan bayang-bayang kekuatan supernya. Ya, waktu berlalu dan akhirnya Xian berhasil melewati latihan keras yang selama ini membuat dirinya tersiksa. Di sisi lain, si Jo pun tak kalah dengan berjuang keras untuk membuktikan dirinya adalah petinju sejati, di mana ia ingin menemukan pertarungan sejati yang belum ia rasakan. Singkat cerita, setelah melalui neraka latihan, kedua petarung bertemu di hari H pertandingan terbesar abad ini. Xian datang dengan penuh percaya diri dan berusaha membuktikan untuk terlepas dari isu bahwa ia menang dengan kekuatan supernya. Shijo datang dengan kegeramannya dan harapan besar pertandingan ini berjalan sesuai ekspektasinya, yaitu berupa pertarungan sejati. Pertarungan berjalan dengan sengit, di mana Xian kehilangan kekuatan supernya kewalahan dengan serangan Shijo yang membabi buta. Setelah babak belur melalui ronde, Xian mencoba bangkit untuk melawan, namun ya, ia tambah kewalahan dan kelelahan.
Saat ia telah rubuh beberapa kali dan hampir KO, ia mengingat kenangan bahwa ia tak pernah menyerah dalam hidup. Ia melihat semangat orang-orang di sekitar yang telah membantunya pada titik ini dan tak mau mengecewakannya. Dan ya, Xian bangkit kembali dan mulai percaya diri melakukan perlawanan. Di mana hal itu membuat si Jo yang terus mendominasi pertandingan goyah. Dan akhirnya Xian mampu bertahan dan membereskan pertarungan di atas ring sampai ronde terakhir. Walaupun babak belur, ia senang karena bisa terlepas dari bayang-bayang kekuatan 1 detik yang hilang. Dan cerita pun teata amat tamat. Jadi pesan moral yang bisa diambil adalah hargailah kehidupan, Ceng. Kita selalu memiliki pilihan untuk bahagia. Cukup sekian dan terima kasih untuk rangkuman filmnya. Saya Mimin Bedul beserta jajaran BD9 yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Ola Ramlan.